Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan perencanaan untuk membentuk Karsednan Banyumas setelah Perang Jawa, maka di situ diputuskan bahwa ada satu kabupaten baru yang akan dibentuk, yaitu Kabupaten Dayeluhur. Nah, perlu diketahui bahwa Dayeluhur itu merupakan wilayah yang mandiri, ya. Artinya Dayeluhur itu berada di bawah langsung kekuasaan Kasunanan Surakarta. Jadi Dayeluhur tidak masuk wilayah mancanegara Kilèn di bawah koordinasi Bupati Banyumas, ya, terutama Bupati Banyumas, baik itu Kasepuhan maupun Kanoman. Jadi pada intinya Dayeluhur itu adalah bukan wilayah Banyumas pada masa sebelum Perang Jawa meletus. Nah, tetapi mengapa Belanda begitu serakahnya, ya, ingin mencaplok juga di samping Banyumas, juga akan mencaplok Dayeluhur. Nah, saya kira karena ada hubungan sejarah, ya, masa lampau, ya, karena Dayeluhur itu merupakan keturunan yang lebih muda dibandingkan dengan Pasirluhur, yaitu keturunan yang lebih tua. Jadi pada hakikatnya dua orang putra raja, ya, Galuh atau Tohaan di Galuh. Jadi Tohaan Galuh itu adalah Rahyang Dewa Niskala atau Rahyang Ningrat Kencana. Jadi Rahyang Ningrat Kencana atau Rahyang Dewa Niskala sebagai Tohaan di Galuh itulah yang mempunyai 4 orang putra yang sulung, dan yang kedua yaitu bernama Banyak Catra dan Banyak Ngampar. Sementara dari istri yang lain yang berasal dari Banten mempunyai anak Banyak Blabur dan Dewi Pamekas. Nah, setelah terjadi persaingan yang cukup tajam menunjukkan bahwa Banyak Catra ternyata telah gagal dalam kompetisi untuk mendapatkan tahta dari kerajaan Galuh. Nah, sehingga kemudian karena memang Banyak Catra ingin memperoleh atau menyunting putri Pasirluhur, maka ia kemudian mengalihkan perhatian sebagai putra mahkota yang gagal untuk berpindah ke Pasirluhur. Nah, di Pasirluhur kemudian Banyak Catra itu menjadi adipati Pasirluhur, dan kemudian adiknya yaitu Banyak Ngampar atau Gagak Ngampar kemudian juga mengikuti jejak kakaknya itu dan kemudian tinggal di Dayeluhur. Jadi sebenarnya Pasirluhur menggambarkan yang sepuh, yang tua, sedangkan Dayeluhur menunjukkan yang muda.
Jadi sebenarnya tradisi Kasepuan dan Kanoman itu terlihat dari keberadaan pasir luhur dan daya luhur. Jadi ibaratnya pasir luhur dan daya luhur itu merupakan saudara dekat atau katakanlah merupakan kembaran. Jadi pasir luhur dikembari oleh daya luhur. Nah, sehingga sebenarnya mereka itu merupakan satu kesatuan. Tetapi dalam perkembangannya, pasir luhur yang dulu merupakan wilayah Demak, kemudian diambil alih oleh Pajang, dan kemudian Mataram, serta setelah Palian Nagari, ini menjadi wilayah yang terlepas ya dari daerah mancanegara Kilen. Artinya daya luhur langsung berada di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Nah, tetapi mengapa Belanda ingin mencaploknya itu? Ya karena memang Belanda tampaknya sangat mengalami kerugian sebagai akibat Perang Jawa, dan tentu dia berpikir bahwa dengan mencaplok mancanegara Kilen beserta daya luhur, maka ia akan bisa membebaskan kerugian ya, terutama dalam peristiwa Perang Jawa itu. Jadi Belanda tampaknya ingin mendapatkan hasil yang lebih banyak, terutama karena faktor kerugian, meskipun sebenarnya Keraton Surakarta ini memang tidak menjadi tempat terjadinya Perang Jawa. Ya, tetapi secara rahasia Kasunanan Surakarta sebenarnya mendukung Pangeran Diponegoro yang tujuannya adalah bahwa jika perang pecah, maka ada kemungkinan Kesultanan Yogyakarta dibubarkan dan Kasunanan Surakarta mempunyai kesempatan untuk mempersatukan kembali Surakarta dan Yogyakarta. Artinya, Palian Nagari berdasarkan perjanjian Giyanti bisa dibatalkan melalui Perang Jawa itu. Tetapi rupanya strategi Kasunanan Surakarta ini terbaca oleh Belanda, sehingga Belanda kemudian mengambil alih daerah Banyumas dan daya luhur sekaligus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.